Eh, baik. Jadi hari ini minta tolong videonya ya diaktifkan supaya kelihatan. Jadi materi hari ini adalah orientasi khususnya mata kuliah penelitian BK. PowerPoint-nya kelihatan ya, Hikmah? Kelihatan Ji Pak. Keluar dulu ya. Jadi ada 4 poin besar yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang kontrak perkuliahan, yang kedua absensi, yang ketiga materi mata kuliah, kemudian kelas penelitian, bimbingan, dan konseling. Jadi itu khususnya kontrak perkuliahan itu bagaimana kalian mengetahui dan memahami kontrak perkuliahan agar mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran perkuliahan. Jadi sama halnya dengan yang sedang kita lakukan. Jadi memang sangat penting kalian mengetahui apa sih kontrak perkuliahan di mata kuliah penelitian, bimbingan, dan konseling. Dan ini sangat penting untuk kedepannya kalian perhatikan di mata kuliah ini, karena siapa yang tahu kalau habis mata kuliah ini kalian sudah bisa mengusulkan judul, kemudian melakukan penelitian skripsi, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kontrak perkuliahan secara keseluruhan ya. Yang pertama adalah sistem penilaian MK ini ya. Jadi ada sistem penilaian. Jadi di dalam sistem penilaian mata kuliah ini yang pertama adalah ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Jadi ada 2 ujian ya. Ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Jadi bobotnya itu 35%. Jadi mengapa sangat penting bagi mahasiswa untuk ikut atau hadir atau berpartisipasi dalam ujian ini, karena nilainya sangat besar, 35%. Jadi 35% nilai kalian berasal dari sini, ditambah lagi dari ujian semester dan ujian akhir semester. Seperti itu. Jadi minta tolong kalian agar memperhatikan dan betul-betul berpartisipasi dalam ujian tersebut. Kemudian ada juga Hikmah, masih jelas ya?
Jadi kedengarannya yang lain? Yang lain kedengaran? Iya. Kedengaran Ji, Pak. Kedengaran, Pak. Saya ulang ya. Kita kembali ke topik sebelumnya. Jadi sistem penilaian MK itu yang pertama tadi yang paling harus kalian perhatikan adalah mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester karena itu 35% bobot yang harus kalian penuhi. Kemudian untuk selanjutnya tugas ini bermacam-macam ya, ada tugas kelompok, individu, kemudian ada presentase ataupun tugas tentang praktik. Jadi sangat penting diperhatikan tugasnya karena ini juga memuat 20%. Jadi tadi itu sekitar 70%. Jadi 70%, anggaplah 70% itu nilai kalian. Nah, itu akan dibagi lagi dengan 4 kategori. Anggaplah 70%, kemudian dibagi 4, kira-kira berapa nilainya. Nah, kalian bisa tahu sampai berapa persen saja yang bisa kalian dapatkan dari pembagian 4 ini gitu. Jadi makanya penting kita penuhi semua, baik itu tugas maupun kehadiran kalian. Kehadiran itu dinilai, ini bukan hanya kehadiran tok ya, jadi kehadiran, sikap, dan perilaku. Nah, ketika kalian, makanya saya bilang tadi, kalau dosennya minta tolong kalian mengisi absensi, artinya sikap kalian bagus ketika kalian merespon hal tersebut. Kemudian kalian diminta untuk mengaktifkan videonya, maka kalian mengaktifkan videonya. Itulah salah satu sikap dan perilaku yang baik. Sehingga nilai bobotnya bisa mencapai 10%. Bisa saja kehadiran kalian 5%, tapi sikap kalian 5% tidak sampai gitu. Kayak gitu. Jadi sangat penting ini diperhatikan ya sebelum saya memberikan kuliah secara menyeluruh. Kayak gitu. Jadi memang kita perlu memperhatikan orientasi perkuliahan pada hari ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jangan nanti pada saat selesai perkuliahan ini kemudian kalian lihat nilainya rendah, terus kalian bilang, "Pak, kenapa nilaiku begini?" Ya, itu tergantung usahamu dan upayamu. Apakah kamu berpartisipasi? Apakah kamu punya sikap yang bagus? Apakah kamu hadir di setiap perkuliahan? Kayak gitu. Apakah tugasmu lengkap atau tidak? Kayak gitu. Jadi itu sangat penting kita perhatikan. Oke, kita lanjut next. Selanjutnya tentang materi mata kuliah ini ya. Jadi mahasiswa mampu memahami dan mempelajari materi yang ada di ini ya, di proses mata kuliah ini ya. Jadi sangat penting kita mengikuti ini. Seperti yang dikatakan oleh teman saya, mereka yang ingin berhenti belajar, dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu, tetapi mereka yang terus giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Saya ulang ya, jadi mereka yang ingin berhenti belajar dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu. Tetapi mereka yang terus giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi siapa yang pengen nilainya bagus, pengen sukses, jadi memang harus ini ya. Tunggu ya, saya perbaiki dulu backgroundnya, soalnya ini enggak bagus.
Oke, kita kembali. Jadi sangat penting sekali. Ini dia. Jadi sangat penting kalian perhatikan apa yang kalian lakukan sekarang itu akan membangun masa depan kalian. Sama seperti belajar. Ketika kalian belajar terus, akan menjadi pemilik masa depan. Itu yang dikatakan oleh salah satu teman saya. Kemudian kita lanjut ya. Pertemuan pertama ini tentang mata perkuliahan ya. Jadi untuk pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang orientasi perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua itu kita akan membahas tentang pengetahuan, ilmu dan filsafat, pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat, kemudian pendekatan ilmiah dan non ilmiah, tugas ilmu dan penelitian. Jadi itu yang akan kita bahas baik di pertemuan pertama dan kedua. Jadi kalian harus mencatat ini karena ini akan menjadi bekal kalian ke depannya untuk mengerjakan tugas maupun mencari literatur yang tepat. Dan itu sangat penting untuk persiapan kalian sebelum memasuki pertemuan kedua dan seterusnya. Kemudian pertemuan ketiga, ya, pertemuan ketiga itu tentang latar belakang masalah. Kalian akan mempelajari, jadi kita akan mempelajari tentang latar belakang masalah dalam membuat sebuah penelitian, kemudian identifikasi permasalahan. Jadi bagaimana caranya sih kita mengidentifikasi permasalahan? Kayak begitu. Kemudian perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Jadi itu beberapa yang perlu kita pelajari ke depannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait kontrak perkuliahan atau materinya? Nur Hikmah masih masuk ya? Masih, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk pertemuan 4, 5, dan 6, itu kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Jadi dari pertemuan 4 sampai 6, itu kita akan membahas atau mengkaji tentang metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini ada tiga yang paling umum dan paling besar ya. Itu yang pertama penelitian kuantitatif ya, kemudian penelitian kualitatif, kemudian penelitian pengembangan. Jadi ketiga ini bisa saja kalian lakukan dan kedepannya kalian akan lakukan salah satunya. Kalian yang memilih, kalian yang menentukan apakah saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif atau kuantitatif atau pengembangan. Mungkin kebanyakan di STKIP Muhammadiyah Baru itu banyak mahasiswa masih banyak menggunakan kuantitatif ya, menggunakan metode penelitian kuantitatif. Ya, umumnya itu banyak dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya pertemuan 7 dan 8. Di pertemuan 7 dan 8 ini tentuannya yang kita lakukan adalah evaluasi, preview MK. Jadi saya akan mengadakan evaluasi, jadi kalian bisa saja, ini modelnya masih saya rancang,
nanti kalian akan membuat sebuah proyek atau penjelasan dari pertemuan-pertemuan yang telah kita lakukan, mulai dari pertemuan 2 sampainya pertemuan ke-6. Jadi ada evaluasi preview, baik itu secara tidak langsung maupun langsung ya. Artinya secara langsung itu melalui proyek, kemudian kalau secara tidak langsung ya tugas kalian gitu. Oke. Dan terakhir ya pertemuan 8 ya. Jadi UTS, ujian tengah semester, ini wajib dilakukan. Biasanya saya mengirim form UTS itu multiple choice ya. Multiple choice, jadi kalian tinggal menjawab, ada batas waktu yang akan saya berikan. Jadi akan ada batas waktu yang kita berikan. Oke, tunggu ya. Ini dia ya. Jadi untuk pertemuan ke 8, 9, dan 10 itu kita akan mempelajari tentang kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Kemudian dasar teori, kemudian variabel, kemudian hipotesis lagi. Nah, di poin ke-9 atau pertemuan 9 kita akan melakukan pemilihan sampel. Bagaimana sih cara mengambil sampel, atau bagaimana sih saya memilih sampel saya misalnya ya. Jadi di subjek penelitian ada sampel ya, ada populasi, ada sampel. Jadi sangat penting itu kita pelajari. Kemudian alasan pemilihan sampel, kenapa harus kita memilih sampelnya seperti ini. Misalnya umurnya 10 tahun, atau karena alasannya karena hanya di situ ada masalahnya misalnya ya. Jadi sangat penting itu. Kemudian karakteristik sampel itu penting, kemudian metode penentuan sampel. Jadi harus ada metodenya nih ketika kalian menentukan sampel. Kemudian desain sampel yang kita gunakan itu juga perlu diketahui. Kemudian di pertemuan 10 kedepannya kita akan mempelajari tentang pengembangan instrumen dan pengumpulan data. Nah, di pengembangan instrumen dan pengumpulan data ini ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan, seperti spesifikasi instrumen, kemudian pengujian instrumen, kemudian analisis hasil pengujian, kemudian validitas dan reliabilitas. Jadi nanti kedepannya kalian harus paham istilah-istilah ini, karena inilah kuncinya untuk dapat membuat sebuah penelitian ya, khususnya penelitian bimbingan dan konseling. Nanti kita akan lihat juga di pertemuan kedua tentang kayak gimana sih penelitian bimbingan konseling yang perlu kita adakan ya, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, baik itu formal maupun non formal ya. Itu sangat penting. Perhatikan. Kemudian selanjutnya pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini membahas tentang pengembangan instrumen dan pengumpulan data, sama dengan yang di pertemuan 10 ya. Jadi ada 2 kali pertemuan itu kita akan membahas ini. Kenapa? Karena ini cukup panjang, sama dengan yang tadi metodologi penelitian, ada sampai 3 kali pertemuan kita perlu bahas karena cukup luas juga dan kalian perlu paham. Jadi nanti kita akan bikin project, kalian akan membuat sebuah proposal masing-masing, dan kedepannya itu bisa saja kalian tawarkan untuk menjadi proposal untuk skripsi kalian. Kemudian pertemuan 12, 13, dan 14
itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu untuk pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang pengumpulan data dan pengolahan data. Misalnya jenis data kuantitatif atau data sekunder dan data primer, mana yang disebut dengan data sekunder dan mana disebut dengan data primer. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian dan pengolahan data statistik, baik itu anatomi ya. Kemudian yang ke-13 kita akan membahas tentang anatomi proposal penelitian dan format penyusunannya. Jadi di sini kalian sudah tahu nih apa sih anatomi atau proposal penelitiannya kayak gimana, kemudian format penyusunannya kayak gimana, apakah mulai dari tinjauan pustaka dulu, baru kemudian rumusan masalah, atau latar belakang masalah dulu, kemudian rumusan masalah. Itu sangat penting kalian perhatikan. Kemudian di pertemuan 15 kita akan merancang sebuah proposal penelitian. Jadi mulai dari pertemuan ini ya, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita sudah mulai merancang sebenarnya. Kita rancang step by step buat kalian. Jadi mungkin kedepannya kalian akan saya minta untuk mencari judul ya, satu judul saja untuk setiap orang untuk contoh penelitian bimbingan dan konseling ya. Jadi tidak apa-apa di sini kita bikin saja, mau itu sudah lengkap ataupun ya seharapnya sih sudah perfect ya. Tapi kalau misalkan itu masih belum lengkap atau masih ada yang kurang, namanya kita belajar ya, kita belajar dari kesalahan. Jadi kedepannya kita sudah tahu tuh apa sih yang salah gini. Jadi kedepannya kalian sudah ahli dalam membuat sebuah proposal penelitian, khususnya proposal penelitian bimbingan dan konseling kayak gitu. Oke, selanjutnya ya pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16 itu tentu saja ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester biasanya diadakan di kampus ya. Itu tergantung juga sih kebijakan dari kampus, tapi tiap tahun itu biasanya ujian akhir semester dilakukan di kampus. Dan semoga kita bisa bertemu karena rencana kayaknya itu Kemendikbud sudah akan mengadakan tatap muka ke depannya. Tapi kita lihat saja situasinya nanti ke depan. Intinya kalian harus bersedia saja, siap sedia dengan perlengkapan atau amunisi ya. Amunisinya yaitu tadi pelajaran kalian yang kalian sudah pelajari mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir ya. Kayak gitu. Saya harap mahasiswa-mahasiswa yang bergabung di sini atau mengikuti perkuliahan ini bisa menciptakan hasil lah, minimal itu proposal ya. Saya sangat senang sekali kalau ada mahasiswa yang sudah mampu bikin sendiri proposalnya, kemudian bisa ke depannya bikin proposal lain lagi untuk penelitian misalnya PKM ya, untuk ikut lomba kayak gitu, itu sangat bangga buat kami sebagai dosen khususnya yang mengampu penelitian ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya absensi. Nah, di poin kedua absensi ini sangat penting ya. Absensi ini sangat tolong diperhatikan lah karena di sini saya share dulu ya absensi yang sudah mengirimkan absensi ya. Kita lihat sudah berapa orang yang mengirimkan absensi ya. Saya akan share absensi ya. Nah, di sini baru 17 orang yang mengirimkan absensi dari 18 orang yang sudah masuk di sini. Jadi kelihatan di sini ya. Kelihatan ada 17 tanggapan. Maaf Pak, saya Jaslim dari Toraja. Oh ya, enggak apa-apa. Jaslim Toraja, silakan.
Minta Nggak tolong. bisa, nggak terbuka di saya tadi, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti dilihat di YouTube saja. Nanti saya kirimkan juga linknya di YouTube. Karena ini saya rekam ya. Jadi kalian bisa lihat kembali di YouTube tentang perkuliahan ini ya. Nanti saya kirimkan linknya di kelas WhatsApp maupun Google Classroom ya. Jadi yang tidak sempat, yang kurang bagus sinyalnya, nanti bisa nonton di YouTube ya. Iya, Pak. Ya. Tapi Pasti, Pak. tetap minta tolong disampaikan ke teman-teman di Toraja untuk absensi ya, mengisi absensi yang di Pinrang juga begitu, yang di Baru juga ya. Semuanya harus lah. Karena itu Yang menjadi yang penilaian. saat ini, Pak, Kenapa yang Jas? tidak hadir Ya enggak apa-apa untuk kan? Enggak apa-apa, tetap mengisi. Yang tidak hadir hari ini tetap mengisi, tulis di situ izin atau yang di bawahnya ya. Dengan catatan mengirimkan alasan kenapa tidak hadir hari ini kayak gitu ya, Jaslim. ya, Pak. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Saya share kembali ke PowerPoint-nya. Jadi absensi itu ini ya. Jadi maksud dari absensi ini adalah tentu saja mahasiswa mampu berpartisipasi di setiap pertemuan dalam prosesnya ya. Jadi semua harus tetap absensi walaupun mau hadir atau tidak sempat, itu tetap mengisi ya. Jadi yang sudah mengisi mungkin sudah melihat bagaimana modelnya. Jadi setiap pertemuan itu kalian tinggal klik linknya, kemudian langsung mengisi ya. Di sini maksud saya absensi ya. Absensi itu ada beberapa macam ya di WhatsApp. Kemudian WhatsApp ini maksudnya ketika kalian izin atau kalian punya alasan lain sehingga tidak bisa hadir, itu bisa langsung WhatsApp dosennya ya, dosen yang bersangkutan. Kemudian Google Form. Google Form itu kalian harus mengisi memang ya, mau hadir atau tidak hadir, agar tercatat bahwa oh sekian yang hadir, sekian tidak hadir, sekian yang izin. Karena ini juga akan dilaporkan ke pihak kampus. Kemudian Google Class. Gunanya Google Class ini untuk menghubungkan kalian dengan saya terkait tugas-tugasnya, terkait link-link video ataupun beberapa dokumentasi yang akan saya kirim. Ya. Kemudian dokumentasi foto, contohnya sekarang saat ini saya bisa melakukan foto ya, kayak gitu. Kita bisa melakukan foto, melakukan dokumentasi secara langsung ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga ya. Oh, kok yang ketiga ya? Sorry. Kayaknya ini salah ketik. Oh ya, materi MK, cocok nih. Jadi materi ketiga ini materinya ada berbagai macam ya bentuk materinya, itu bisa saja PowerPoint seperti pada saat ini yang saya berikan. Kemudian bisa saja video. Video ini bisa saja mungkin saya kirimkan link video YouTube ya tentang saya mengajarkan apa. Kalian tinggal nonton dan mengisi absensi. Kemudian ada juga tugas tentunya
Tugas ini bisa saja berupa tugas proyek, tugas individu, maupun tugas kelompok, kayak gitu. Kemudian proyek. Proyek ini bisa saja proposal kalian yang kedepannya nanti akan menjadi laporan saya, kayak gitu, untuk mata perkuliahan ini. Itu ya, untuk materinya. Kemudian selanjutnya yang keempat tentang kelas penelitian bimbingan dan konseling. Nah, di kelas penelitian bimbingan konseling ini kita akan betul-betul terlibat dalam proses penelitian. Jadi tidak serta-merta saja hanya membuat proposal biasa saja, tapi memang betul-betul dari awal dalam pembuatan proposal itu kalian harus terlibat gitu. Jadi kita akan mengevaluasi satu-satu siapa yang sudah, siapa yang belum. Jadi nanti saya akan share lah apa yang harus dilakukan, kayak gimana, kemudian apakah per individu atau per kelompok dan seterusnya ya. Kayak gitu. Selanjutnya ini ya, jadi kelas penelitian BK itu ada 3 kelas ya, ada kelas baru. Saya sudah pisah ya di link-link yang link Google Class yang saya sudah kirim ke kalian di WhatsApp group ya. WhatsApp group kelas itu ada kelas baru, Pinrang dan Toraja. Jadi minta tolong yang masuk di Google Classroom ya, cukup satu akun ya yang kita gunakan dan jangan sampai salah masuk kelas ya. Karena takutnya nanti dinilai ternyata ada di kelas Pinrang misalnya, di kelas B, padahal dia kelas A gitu. Jangan sampai itu terjadi, tertukar nanti nilainya. Baik, selanjutnya suara motor siapa tuh? Selanjutnya ya, membuat 5-6 kelompok ya. Ini tugas buat ketua tingkat ya. Saya serahkan ke ketua tingkat merumuskan ya. Jadi ini tugasnya memang ketua tingkat. Minta tolong Jaslim, Nur Hikmah, ketua tingkatnya Pinrang ada kah? Sudah masuk kah? Belum ada ya? Pinrang belum ada ya? Jadi minta tolong untuk ketua tingkat Toraja dan baru tolong disampaikan ke teman-temannya yang mau masuk di kelompok 1 sekian sampai 6 ya. Jadi bisa 5 kelompok ya, bisa juga 6 kelompok dalam satu kelas. Kelas A atau B, C. Kelas A itu baru tentunya, kelas B itu khusus untuk Pinrang, kelas C itu untuk Toraja ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan hari ini atau membahas tentang ini tadi, saya kasih lihat ulang lagi kembali. Ini ya, khususnya ini persentase sistem penilaian. Jadi ini sangat penting. Saya harap semua memahami ya. Jadi sistem penilaian itu ada 4. Yang pertama ujian tengah semester. Kemudian yang kedua ujian akhir semester. Untuk pembagian kelompoknya ditentukan sama ketua tingkat. Saya serahkan sepenuhnya sama ketua tingkat. Nanti ketua tingkat yang mengurus itu ya.